Oke, hari ini Bibi dan Bibo akan mengajak adik-adik semua untuk bersukacita buat Tuhan. Kids, jumpa lagi bersama dengan Kak Yulia. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang seru banget. Oke, siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya siapkan telinganya. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Semuanya sudah siap? Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yunus. Pasti adik-adik udah tahu ya ceritanya ya. Hari ini kita akan mendengarkan kembali cerita Yunus ya. Yunus pasal 3. Adik-adik boleh membacakan firman Tuhannya di rumah ya. Boleh baca firman Tuhan di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus di Niniwe. Nah, ada apa ya kok Yunus itu harus pergi ke Niniwe? Dan kenapa? Apakah Yunus itu taat atau tidak ya? Oke, simak ceritanya ya. Nah, pada suatu hari Tuhan itu menyuruh atau mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Agar orang-orang di Niniwe itu bertobat. Lah kenapa ya Kak kok harus bertobat? Karena orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Kenapa ya mereka itu adalah orang-orang yang jahat? Ya firman Tuhan katakan bahwa kota Niniwe itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Lah, tapi ketika Yunus diberikan perintah sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus itu takut. Yunus takut, dia tidak mau pergi ke kota Niniwe. Malah Yunus itu pergi ke mana? Tarsis, ke kota Tarsis. Yunus melarikan diri ke kota Tarsis. Yunus tidak taat kepada perintahnya
Tuhan. Nah, kalau mau pergi ke kota Tarsis itu, dia harus apa? Naik kapal. Nah, kalau dari Niniwe ke Tarsis itu, mereka menempuh perjalanan itu selama 3 hari. Nah, Yunus itu naik kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan itu terjadi badai yang sangat dahsyat. Kemudian orang-orang itu semuanya pada takut. Aduh, kita akan tenggelam. Aduh. Semuanya pada takut. Nah, adik-adik kalau waktu adik-adik naik kapal terus itu terjadi badai seperti itu, apakah adik-adik takut atau tidak ya? Kak Yulia takut kalau seperti itu. Nanti kita tenggelam di dalam laut, terus kita dimakan ikan, ya kan? Nah, orang-orang apa ya penyebabnya sehingga terjadi badai ini ya? Nah, ternyata penumpang yang ada dalam kapal itu mengetahui bahwa penyebab badai besar itu adalah siapa? Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus dibuang ke laut. Yunus dibuang ke dalam laut. Nah, waktu Yunus dibuang ke dalam laut, ada ikan besar nih, ikan datang. Tuhan mengutus ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus di dalam perutnya ikan. Adik-adik bayangkan Yunus di dalam perutnya ikan itu selama berapa hari? 3 hari. Tetapi apa yang terjadi? Yunus itu dia sadar bahwa dia itu sudah melanggar perintahnya Tuhan. Dia tidak taat kepada perintahnya Tuhan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan itu bisa menyelamatkan Yunus. Yunus berdoa, Tuhan tolong selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku. Dia bilang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu mendengar doanya siapa? Doanya Yunus. Akhirnya selama 3 hari di dalam perutnya ikan, akhirnya Yunus dimuntahkan lagi ke darat. Nah, apakah Yunus taat lagi sama perintah Tuhan atau tidak taat? Yunus itu mau taat kepada perintahnya Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus Yunus lagi untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, tujuannya Yunus pergi ke kota Niniwe itu untuk apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa mereka itu orang-orang Niniwe itu harus bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan menyerukan seperti itu, berseru kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Niniwe itu mau bertobat. Akhirnya mereka apa? Karena mereka mau bertobat, mereka mau percaya kepada Tuhan juga. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Lah, adik-adik kenapa ya kalau Tuhan itu nggak senang hal-hal yang jahat? Karena hal-hal yang jahat itu adalah dosa. Makanya Tuhan itu tidak senang sama dosa. Sehingga Tuhan mau, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang ada di Niniwe, maka dia mengutus Yunus supaya apa? Orang-orang di Niniwe itu bisa bertobat. Mereka bisa mendengarkan tentang kebaikan Tuhan agar mereka apa? Mereka tidak melakukan hal yang jahat lagi. Oke? Dari sini kita belajar bahwa kita juga harus apa? Harus tetap berdoa juga kepada untuk bangsa kita. Adik-adik tahu di Indonesia ini kita banyak orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang jahat. Kita tetap berdoa agar Indonesia tetap dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita juga berdoa supaya Indonesia ini boleh bertobat, semuanya boleh percaya kepada Tuhan seperti kota Niniwe. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Yulia ajak supaya kita sama-sama berdoa untuk kota kita, kota Indonesia, negara kita, negara Indonesia, agar Tuhan juga boleh memulihkan bangsa kita. Oke, sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat negara Indonesia yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa agar semua orang yang ada di Indonesia ini boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mereka boleh mengalami pertobatan yang luar biasa seperti kota Niniwe. Terima kasih Tuhan.
kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarkan kami terus punya hati untuk tetap berdoa kepada negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin.